sesuatu yang sebenarnya enggak tapi dia enggak benar. Hmm. Apa itu? Bahwa khawatir itu punya manfaat. Oke. Baik. Manfaatnya apa? Jangan khawatir loh. Hari-hari ini tuh banyak sekali orang yang khawatir, Jo. Betul. Makanya perkataan jangan khawatir itu sering banget saya lihat, saya baca, diposting sama orang-orang di sosial media, dalam khotbah-khotbah gitu ya. Entah khawatir karena apa, mungkin karena pandemi, mungkin karena pekerjaan, kesehatan juga gitu ya. Angka COVID-nya mulai beranjak. Saya lihat kemarin ya, angkanya di angka 8.000. Kalau follow akun-akun begituan, kalau kita nggak adem nih ya, bikin khawatir Pak. Jadi biasanya 5.000 ini, 8.000 yang ini nih. Waduh. Makanya kita harus adem. Per hari. Ya, yang sembuh sih lansam 5.000-an. Jadi yang positif itu yang naik turun. 5.000, 6.000, 8.000 gitu. Tapi ada juga yang bilang gini, Tan. Kenapa tuh? Saya khawatir, tapi karena kekhawatiran saya tuh bisa mempersiapkan. Kalau urusannya masalah mempersiapkan, betul, planning ya. Saya jadi lebih baik dalam mempersiapkan ini dan hasilnya sukses loh. Karena kepikiran. Bener ya. Berarti nggak apa-apa dong khawatir. Iya sih, banyak orang yang bilang seperti itu ya. Khawatir tuh ada manfaatnya Tan, supaya saya bisa matang untuk mempersiapkan segala hal. Tapi kita akan bahas hal ini Sobat Trader. Betul. Ketika kekhawatiran membuat saya mempersiapkan segala hal dengan baik, berarti nggak apa-apa dong khawatir. Itu sih topik simpelnya ya. Hari ini kita bicara sama siapa, Jonathan? Kita akan bicara bersama Pastor Sukirno Taryadi. Beliau ini gembala dari GBI Putra Jakarta. Perdana kita akan hubungi beliau. Shalom Pastor Kirno. Selamat. Halo. Shalom Pastor. Di Batra Yuda, para pendengar sekalian. Senang sekali bisa ada di sini sekali lagi. Yes. Thank you Pastor. Terima kasih sudah sambung di Batra Yuda FM. Bagaimana kabar Pastor? Baik? Puji Tuhan, selalu dalam kemurahan Tuhan. Luar biasa. Perdana kita berjumpa by Zoom. Berzumpa kata rekan pendeta yang lain, berjumpa by Zoom. Baik, hari ini kita membahas tentang kekhawatiran dan perencanaan sebenarnya Pastor ya. Kekhawatiran yang sering timbul ketika kita merencanakan sesuatu gitu ya. Kalau saya tilik di Alkitab nih Pastor Kirno, Filipi 4 ayat 6 bilangnya janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga dan selanjutnya. Tapi kalau untuk dalam hal planning, kan ada yang bilang juga planning itu bikin saya mempersiapkan segala halnya dengan baik. Kalau khawatir itu muncul berarti ada yang gak beres. Saya harus bereskan nih. Nah kalau misalnya menurut Pastor Kirno sendiri, bagaimana mengaplikasikan jangan khawatir dalam hal atau ketika diperhadapkan dalam perencanaan atau planning? Silakan Pastor. Pertama-tama kita perlu menyadari bahwa ada ilusi tentang kekhawatiran. Oke. Sesuatu yang sebenarnya enggak tapi dia enggak benar. Apa itu? Bahwa khawatir itu punya manfaat. Baik. Manfaatnya apa? Khawatir itu tanda sayang. Kamu nggak pernah khawatirin keluarga kamu, berarti kamu nggak sayang sama keluarga kamu. Kan sering begitu. Iya betul. Istri saya pernah tanya sama saya, kamu itu kok jadi orang kok tenang banget sih? Kok tunjukkan sedikit kasih sayangmu sama keluargamu? Ya. Jadi kalau saya nggak khawatir, tanda saya nggak sayang. Kalau saya khawatir, tanda saya itu ilusi. Ilusi lain adalah tadi disampaikan itu, bahwa karena saya khawatir, saya itu jadi bikin planning, jadi bagus macam-macam. Nah, itu yang orang sebut motor dalam hidup manusia. Motor itu ada macam-macam. Motor manusia itu, hidup manusia itu ada contohnya adalah ya ketakutan, kekhawatiran, atau yang namanya keserakahan, atau baik itu contohnya adalah kasih. Itu semua motor. Nah, tapi ketika kita bicara soal planning itu, kan dikatakan tadi itu, kalau saya itu pakai khawatir itu, saya planning lebih bagus. Pertanyaan saya adalah bisa nggak bikin planning bagus tanpa khawatir? Baik. Jawabannya banyak orang lakukan itu Pak. Iya. Bisa. Beberapa orang memang perlu dorongan. Menurut saya dorongannya keliru. Ya, motornya itu keliru. Kenapa? Karena kata Tuhan Yesus, khawatir itu nggak ada gunanya. Tidak akan menambah sehasta pada umurmu. Ya, dia tidak akan punya apa-apa. Dan kemudian kata Tuhan Yesus, kesusahan sehari cukup buat sehari, besok nggak usah dipikir. Nah lalu orang balik mengatakan, wah kalau begitu nggak usah bikin planning dong Pak. Ya toh? Serba salah dia. Nah jadi saya bilang, Tuhan Yesus itu bukan mengajar kita jangan planning. Dia mengatakan jangan khawatir, planning tapi nggak usah khawatir. Dan kita punya bukti, planning itu perlu. Kata John Maxwell, kalau Anda gagal membuat perencanaan,
Anda sedang merencanakan untuk gagal. Ya. Baik. Nah, kita tahu bahwa Allah itu membuat rencana. Paling simpel apa? Sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia, sekian ratus tahun sebelumnya, sudah ada nubuatannya. Betul. Jadi Natal itu persiapannya itu 700 sekian tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Allah itu Allah yang membuat perencanaan. Tapi apakah dia perencanaan sampai khawatir? Supaya lebih bagus. Kan lucu jadinya. Allah kita khawatir. Gimana kita umatnya ini? Dia aja kita. Ya kan? Okay. Nah, jadi bikinlah perencanaan tanpa perlu khawatir. Bisa nggak? Ya bisa. Bisa saja. Ya. Baik. Lakukan hal demikian. Sebab begini loh, kadang-kadang kita ini orang Kristen itu suka sekali mengalir. Pakai perencanaan gitu. Mengalir, kita mengalir saja. Saya selalu bilang mengalir itu bagus. Kalau kita sedang menyembah Tuhan, mari kita mengalir dalam penyembahan. Tapi mengalir jangan dipakai kalau bangun rumah. Ini gimana? Ini rumahnya, tanya sama itu kontraktornya. Kita ngalir aja Pak, ya. Saya juga ngalir aja. Sambil bangun kita mengalir aja Pak. Ya. Bentuknya kayak apa? Saya juga nggak tahu. Nah, lalu kemudian nanti biayanya berapa? Mengalir aja. Jangan kayak gitu. Oke? Ya. Jadi mengalir itu ada batasnya. Baik. Perencanaan perlu dilakukan dan bisa dilakukan tanpa pakai khawatir. Wow. Seperti itu. Luar biasa. Ini poin yang penting ya Sobat Raida. Kalau toh kita bisa merencanakan tanpa mengandalkan kekhawatiran, ya buat apa khawatir gitu ya. Khawatir tuh malah bikin kita itu nanti gampang naik darah, gampang marah-marah. Ntar misalnya ini udah waktunya mepet nih, salahnya ngalir yang tadi itu. Salahnya sendiri ngalir gitu kan. Ngalirnya udah kejauhan. Ngalir terus gitu ya. Luar biasa. Baik. Tapi saya penasaran ya Pastor Kirno. Ada gak sih Pastor, ada hal yang oke, yang ini boleh saya khawatirkan. Yang ini jangan nih. Ada nggak sih, Pak Kirno? Saya kira mungkin bahasanya barangkali bukan soal khawatir ya, tapi perhatian. Nanti aja deh bahasanya. Oke. Perhatian. Ya, saya bukan khawatir soal kamu, tapi saya perhatian tentang kamu. Kesannya dia lebih positif, lebih nggak membebani gitu loh. Iya, ya. Oke, saya perhatian nih. Saya akan perhatikan hal ini. Saya nggak usah, bukan saya khawatir akan hal ini, tapi saya memperhatikan. Dengan kata ini mudah-mudahan kesannya jadi nggak terlalu berat. Ya, karena saya yakin sekali ada alasan kenapa kita melarang kita untuk tidak khawatir. Nah, baik. Seperti itu. Berarti dari sharing Pastor Kirno hari ini ya kita diajarkan untuk jangan ngalir aja loh, hati-hati loh ya. Kalau kita ngalir aja takutnya ada masalah di belakang dan itu bikin kita makin drop, makin nggak siap. Tapi juga jangan mempersiapkan dengan kekhawatiran, ya kan, takut ini, takut itu. Padahal ya belum tentu terjadi. Dan yang paling parah nggak planning Pak. Nggak planning itu yang bahaya. Ini pertanyaan jitu-nya atau pertanyaan utamanya yang sering pendengar juga tanyakan. Bagaimana mengendalikan kekhawatiran atau mengatasi kekhawatiran, Pastor? Ada tiga tempat cara kita ajarkan. Nomor satu, Tuhan Yesus tuh bilang jangan khawatir, tapi percaya kepada Bapa kita. Bapa kita itu katanya burung di udara saja dia pelihara. Ya. Jadi satu, saya mesti beriman kepada Bapa yang baik. Dan saya percaya bahwa dalam segala hal saya tidak akan sampai nggak makan, nggak minum, nggak punya pakaian seperti Tuhan Yesus. Ya, burung di udara dia pelihara, ya. Kemudian bunga di padang dia hiasi, dan nyanyiannya kan. Itu satu, saya mesti beriman kepada Bapa saya di surga. Yang kedua, saya mesti berdoa karena kata Filipi tadi, kalau kita lanjutkan itu adalah janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi katanya sampaikanlah segala keinginanmu dalam doa. Ya, jadi kalau saya punya kekhawatiran, apa yang saya perbuat? Saya bicara sama Tuhan. Saya serahkan semua kepada Dia. Dengan demikian saya menyadari bahwa Bapa saya akan mengambil alih semuanya. Karena itu kata 1 Petrus, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia. Itu pasal 5. Dan ada penyebabnya simpel sekali. Sebab Dia yang memelihara kamu. Nah, saya kalau baca ayat di Petrus itu, saya bayangkan orang lagi miara ayam. Nah, tugas yang miara yang kasih makan dong. Jangan ayamnya yang pergi nyari makan. Itu bukan miara namanya. Kalau saya dipiara ya, saya tahu beres aja. Dia kasih saya makan pada waktu saya makan. Lalu kemudian yang terakhir adalah menyambung Filipi 4 tadi. Itu ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara,
Ya, semua yang suci, yang mulia, yang seperti dengar, yang baik itu semua dipikirkan. Jadi ini bicara tentang penguasaan pikiran. Ya. Jadi jangan dikuasai oleh pikiran. Kuasailah pikiranmu. Dan menurut Paulus, kita mesti mengecek semua pikiran kita. Ini suci nggak? Ini baik nggak? Ini manis nggak? Itu mesti dicek. Jangan dibiarin los. Wah, kalau dibiarin los, kita akan kena yang namanya rantai pikiran. Dirantai oleh pikiran kita yang isinya adalah kekhawatiran, hal yang negatif, hal yang tidak baik. Jadi saya ini perlu seperti kayak satpam gedung gitu loh. Kalau ada mobil datang gitu ya. Dia bilang, stop, ntar jangan masuk dulu. Kenapa? Karena saya mau cek. Ya, buka dulu belakangnya. Oke, saya mau cek ini ada apa di sini. Nggak beres, baru masuk. Ya, kalau istilah saya nih, kita mesti berpikir sebelum mikir. Oke. Wow. Ya. Oke. Think before you think. Ya. Sebelum saya mikir, saya mau mikir dulu nih. Ini pikiran, ini bagus enggak? Suci enggak? Manis enggak? Mulia enggak? Kalau enggak, saya tolak. Oke. Ya. Contoh pribadi ya. Contoh pribadi. Saya dulu itu sebenarnya jualan kayu di Singapura. Ya. Sebelum saya jadi hamba Tuhan. Jadi kami taruh kayu di Singapura di satu gudang dengan nilai beberapa juta dolar. Wow. Ya. Nah, saya pegang kunci. Okay? Saya semuanya. Saya direktur sekaligus juga office boy. Ya, semua dikerjakan. Okay? Satu orang saja. Ini one man show beneran. Wow. Tiap kali saya pulang dari Singapura ke Jakarta, suatu pertanyaan muncul berulang-ulang di sini. Okay. Itu kayu masih utuh nggak? Karena tanggung jawab saya. Betul. Kayu masih utuh nggak? Jangan-jangan sudah kebakaran nih. Muncul pikiran lagi. Maling Singapura jago. Kunci masih utuh, isi sudah hilang. Nah, pernah saking khawatirnya, satu kali gara-gara pikiran muncul, saya naik pesawat ke Singapura, turun di bandara Changi, langsung ke gudang, buka pintu gudang, buka pintu. Terima kasih Tuhan, masih ada ya rupanya kayunya. Saya tutup, saya kembali ke bandara lagi, pulang ke Jakarta. Itu saking khawatirnya. Yeah. Tapi suatu hari, saya ini waktu itu masih belum full time ya. Pendeta saya suruh saya khotbah. Saya persiapan 2 bulan. Wow. 1 kali khotbah. Wow. Nah, begini, lagi persiapan nih, lagi baca ayat nih. Itu kayu masih utuh enggak? Wow. Saya bilang begini, saya ini karena kebutuhan aja toh. Saya lagi pusing soal khotbah. Jadi saya bilang sama diri saya, itu soal kayu mikirnya ntar. Hilang tuh. Baik. 5 menit kemudian, maling Singapura jago. Pintu masih utuh, isi sudah hilang. Yeah. Saya bilang sama diri saya, itu ntar mikirnya, enggak sekarang. Sekarang saya lagi mikir mau khotbah. Yeah. Oke. Muncul lagi. Setelah 4-5 kali, enggak muncul lagi. Baik. Nah, jadi kita mesti nolak-nolak nih pikiran negatif, pikiran yang penuh kepikiran. Tolak. Baik. Penguasaan pikiran itu menjadi kunci karena kekhawatiran muncul dari pikiran. Baik. Seperti itu. Wow. Saya pikiran. Baik, dijaga ya pikirannya kita ya Sobat Reida, difilter. Betul. Apa yang kita mau pikirkan. Jadi pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang membangun supaya kita juga nggak gampang khawatir. Betul. Ya kan? Khawatir akan kesehatan, akan pekerjaan, banyak hal ya Pastor Kirno ya hari-hari ini yang bisa bikin kita khawatir ya. Wow, banyak banget. Dan itu yang bisa bikin kita itu nggak berkembang, bahkan makin turun, dan makin nggak bisa jadi berkat juga buat orang lain. Iya, terkungkung sama pikiran Betul. sendiri. Mungkin bisa kasih kesimpulan nih Pastor Sukirno. Kita ada di penghujung hubungan Zoom bersama Pastor Sukirno Taryadi. Kalau Anda pengen lihat wajah kami bertiga gitu ya, kalau sudah denger di radio boleh beralih ke YouTube ya. Betul. Bahtera Ida FM. Wah, ini pertama kali nih Tan saya denger suaranya Pak Kirno. Saya mau lihat dong. Nah, boleh mampir di YouTube kami Bahtera Ida FM. Silakan untuk kesimpulan Pastor Sukirno. Dalam zaman sekarang ini tidak ada dagangan yang lebih laku daripada namanya kekhawatiran. Iya. Menular dengan cepat sekali kemana-mana, laku sekali. Ya. Nah, dalam situasi begini, tekanan bagi orang percaya itu sangat amat berat sekali. Ya. Jadi untuk itu, maka saya mengajak kita semua ini untuk terus-menerus perkuat iman kita akan kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kemahakuasaan daripada Bapa kita di surga. Dekatkan diri dengan Tuhan, maka kita akan lebih gampang menghandle kekhawatiran. Itu saja. Baik, seperti itu. Dekatkan diri pada Tuhan, isi pikiran kita, perasaan kita dengan hal-hal yang baik melalui pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan. Wah, itu lebih indah banget ya Joy ya. Daripada mikirin angka corona terus.
Ya harus dilihat supaya kita waspada gitu. Betul. Kan. Tapi nggak bikin khawatir. 8.000 nih naiknya nih ya tiap hari. Jangan besok saya nih. Terus gak keluar. Jadi waspada itu yang baik. Dan perhatian. Jadi kalau misalnya aku ini sayang karena aku khawatir. Enggak, sayang karena perhatian. Diganti katanya Sobat Roida. Luar biasa, kita sudah dibekali nih supaya gak khawatir. Tinggal kita melakukan nih Sobat Roida. Harus dilakukan. Betul. Jadi supaya obrolan ini gak berlalu dengan sia-sia, silahkan. Kalau Anda pengen mempraktekkan, oke deh, saya mau ganti kata kekhawatiran atau khawatir dengan perhatian. Saya gak mau isi dengan hal-hal yang buruk. Saya mau filter, mikir sebelum mikir yang tadi mikir Pak sebelum mikir. Luar saya biasa. suka banget itu. Pak Sugirno, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih banyak buat Pak Sugirno yang sudah ngobrol bersama kami di hari ini. Sukses selalu buat Pak Kirno sekeluarga dan sehat selalu di masa pandemi ini, tetap boleh melayani dengan luar biasa ya Pastor. Terima kasih. Terima kasih. Tapi sebelum Pastor Kirno pergi, Sobat Roida kalau misalnya mau follow Pastor Kirno, boleh ya. Anda bisa pergi ke Instagram, buka Instagram Anda, terus search ya, Sukirno Tarjadi tulisannya ya. Sukirno Tarjadi. Setiap hari Selasa sama hari Jumat pasti ada doa malam jam 8, bener ya? Pak Kirno ya? Betul. Di mana? Saya ikut di Instagram. Oh, di Instagram. Instagram Live. Puji Tuhan. Jangan lupa ya, segarkan iman kita dengan nonton yang bagus-bagus, yang membangun. Selasa dan Jumat di Instagram @Sukirno Tarjadi. Terima kasih Pak Kirno sudah gabung. Kita ngobrol lagi di bulan depan. Tuhan berkati Pak Kirno. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.